waktu itu gue kelas 7 SMP, gue jatuh cinta sama sahabat gue sendiri, bayangin. Dan itu ternyata kesalahan besar, karena waktu kita putus, kita nggak temenan sama sekali. Tapi untungnya sekarang udah sama-sama dewasa, kita akhirnya kembali lagi, balik lagi, tapi pure temenan, sahabatan lagi gitu. Gue sih yang ngejar dia kayak 2 tahun. SD tuh, SD terus dianya SMP, tapi dia nggak mau pacaran sama anak SD. Jadi gue nungguin dari kelas 5 SD. Akhirnya gue disuruh pindah sekolah, tapi gue nggak mau, gue mau tetap satu sekolah sama si orang yang ini kan. Akhirnya gue tetap tes sekolah lain, gue asal-asalin jawabannya. Akhirnya gue tetap masuk di sekolah yang sama kayak dia. Habis itu ya ternyata dia juga nungguin. Iya, akhirnya pacaran 2 tahun juga. Nunggu 2 tahun, pacaran 2 tahun. SMA kelas 2 dan wanitanya itu SMP kelas 3 kalau saya nggak salah. Namanya Yunita dulu. Terus gue ngerasa deg-degan gitu loh. Terus kok pengen ketemu tapi malu gitu ya kan. Cuma lihat dari jarak jauh. Soalnya dia tuh tinggal itu di sono tuh. Jadi kayak lu tahu kan kalau lu suka kan, pasti nungguin dia keluar. Curi-curi pandang. Yoi, sembari main gundu. SD kelas 3. Jadi gue kan sekolah di Bandung, tiba-tiba ada murid baru dari Jakarta. Nah, tiba-tiba si anak baru itu tuh satu bangku sama gue gitu. Kan celana pendek kan, sudah pakai rok, terus betis sama betis deket gitu, gitu. Anak SD loh. Sampai sekarang nggak tahu dia kalau gue tuh ada rasa sama dia. SD loh. Pas awal-awal deket, itu masih zaman SMP, masih zaman SMS-an, masih zaman telepon pakai telepon rumah tuh, ngingetin nomornya begitu. Tapi ya masih bocah banget itu. Pacaran, cuma pacarannya ya sekedar jalan makan. Gue karena penasaran teman-teman SMP gue udah pada pacaran. Gue tahan sampai SMA, terus pas pertama kali gue pacaran gue tembak 3 cewek sekaligus. Yang pertama terima, yang kedua terima, yang ketiga terima. Ketahuan tapi ujung-ujungnya. Gitu. Akhirnya udah gue dilabrakin bertiga, terus udah gagal. Gak pernah pacaran lagi habis itu. Ya waktu muda mah ya bahagia nggak bahagia ya. Nenek dagang kopi, dia dagang sate di Jembatan Jeling. Terus ya udah deh tuh sama-sama, ini bapak, ini saya. Jadi udah deh langsung udah aja lah. Ngapain sih gitu, sama-sama nggak punya suami, yang ini juga habis istrinya meninggal juga. Jadi udah deh jadi gitu. Sama-sama nyari usaha. Tapi kita jadi waktu muda nggak cinta-cintaan, langsung jadi ujang perawan. Ya datang ya mau orang tua, mau nggak katanya gitu. Ya langsung direstuin, orangnya bener katanya gitu. Waktu saya umur 17 tahun, saya jatuh cinta sama istri saya tuh namanya siapa? Sri Mariati. Ketemunya di situ pedagang di Ratnabang, di emperan dulu. Dia dagang baju juga sebelah-sebelah. Terus udah gitu saya kan udah jalan 3 bulan, selamar aja deh. Langsung aja minta sama orang tuanya. Enggak langsung pacaran. Kita nggak punya cinta pertama ya, langsung nikah sih. Biasanya kenal sama adiknya kan satu kerja dulu gitu. Terus dikenalin, suka ke rumah. Tapi sekali, nggak sering-sering kayak anak sekarang lah gitu ya. Hanya sekali dateng, nah kenal 3 bulan. Langsung lah bapak itu ngelamar gitu. Nikah naik beca ke KUA tuh gitu. Iya kalau dia kan orang nggak pernah marah gitu. Gimana sih kalau sakit juga ya. Dia bilang gini, maaf ya ngurusin saya. Kamu seneng nggak gitu. Sampai hati nggak gitu ngurusin saya. Kita bilang udah sabar. Kita lagi dapat cobaan gitu. Kalau sama dia tuh begitu, kalau selalu cerita begitu. Sabar ya, saya nggak kerja. Kamu kerja batin tulang sendiri buat anak-anak gitu. Itu selalu dia ngomong begitu, selalu dia. Tapi saya menyesalnya tuh waktu meninggal itu, saya nggak tahu gitu. Jadi nggak ada pesan-pesan waktu bapak ibu meninggal itu, karena di rumah sakit ya. Jadi nggak tahu saya meninggalnya atau bapak udah meninggal. Nggak pernah cinta-cintaan. Tapi nenek pernah nikah? Nikah. Itu kan cinta, Nek. Ya orang tua yang dapat lah. Orang dulu kan manut orang tua. Sekarang orang tua kalah dengan anak. Gitu. Terpacaran. Ini dulu mau nikahin saya,
Ya orang tuanya dia lelaki yang datang ke orang tua saya. SD kan kenapa? Di kampung mah kan 13 tahunnya terus nikah. Cari sama ya pacaran biasa. Kakak kelas, nenek nuju kelas genep panjenengan terus SMP. Bade nonton sok ngajemput ka film aya filmnya baheula di bioskop biasa di Kuningan di kotana gitu aya. Mung 2 tahun terus ke Cios. Sekitar tahun 70 usia Bapak 18 tahun. Saya di situ udah ada punya rasa timbul mencintai seseorang. Jarak jauh antara Kemayoran, Cengkareng Timur. Ketemu seminggu sekali. Itu udah mulai tuh ya, mulai pendekatan. Namanya Ida Haryanti. Orang tuanya menanyakan pada Bapak, bagaimana nih? Waktu itu kan hanya nama nafsu aja ya. Siap. Padahal kita kan di belakang kita kan nggak ada punya apa-apa. Jadilah suatu ikatan perkawinan. Saya bertemunya di sini di Jakarta. Teman dia kan dia kerja di bengkel. Udah gitu dia suka sering main sama saya. Mainnya ke situ ke ini, ke Roxy jalan-jalannya. Terus udah gitu kalau kita berumah tangga mau enggak? Yang penting saya benar sama saya, sayang sama saya, gitu. Nah itu jawab laki itu, saya buat benar-benar. Saya emang nyari, saya orang yang baik, katanya gitu. Masih keingetan terus, keingetan baiknya itu. Nggak pernah apa-apa masalah, baik orangnya. Nyari laki 10 nggak dapetin. Kata saya, bukan kangen lagi, saban sholat, apa, didoain terus. Biar ketemu nanti kita kalau sudah pulang ke rahmatullah. Terima kasih, saya sehat. Mudah-mudahan Bapak juga di sononya enak. Dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu, apalagi kalau dimasukin surga. Doain terus kalau sholat. Jadi jujur kalau secara kata-kata kalimat berat juga dikatakan cinta itu bagaimana ya. Susah dikatakan tapi bisa dirasakan gitu. Itu saya pikir gitu. Cinta ya gitulah, cinta mati, cinta hidup. Masih bisa kirim doa sedikit-sedikit gitu. Kasih sayang sampai sekarang gitu, sampai bapaknya nggak ada tuh kasih sayang gitu. Kalau cinta kan hanya sebentaran. Istilah anak sekarang, gue cinta sama lu, cinta sekali doang. Kalau sayang kan umur hidup gitu sama dia. Cinta orang senang, kalau nggak senang bukan cinta. Kami gagal jadi pelajaran kangge selanjutnya. Ya itu istimewa itu hanya ketulusan aja, yang benar ikhlas itu dari hatimu. Tulus. Jangan luarnya aja gitu. Tempo-tempo kalau lagi cinta-cinta, kalau lagi marah-marah. Kalau sayang, sampai mati pun sayang. Sayang. Pakaian kalau kita senang, kemana aja kita pakai. Tapi kalau biar bagus, sayang. Yang penting sayang. Cinta mah masih bisa dipoles. Nah, kalau sayang, sampai mati pun ingat saja. Jodoh itu mah susah diterkanya. Mana yang benar, cinta kita mana yang salah, kita hindarin. Kalau yang benar kita deketin gitu. Cinta pertama nggak selalu cinta terakhir. Jangan juga sih terlalu buta oleh cinta. Karena kita punya landasan akidah masing-masing. Emang perasaan gejolak hati kita dengan seseorang berlebihan. Tapi kita lihat juga latar belakangnya. Ya begini aja, misalkan dia suka nih sama orang, dia langsung aja ke orang tuanya. Nah baru kita minta sama orang tuanya cara baik-baik. Nah udah gitu kan ya, kalau kita nggak senang dengan orang anaknya, kita pulangin dengan baik lagi. Kita jangan meninggalkan begitu aja. Nanti turunan kita ada yang kayak begitu timbulnya. Jangan gosing, harus tanggung jawab. Sekarang kalau HP aja kawin. Dulu tak nggak ada. Sekarang ntar ketemu di situ ya iya. Sono. Sekarang nggak ada. Dulu nggak ada ya? Takut orang tua mencicil kayak saya takut. Harus hati-hati. Kalau nggak hati-hati ada cindilnya. Apa tuh cindil? Ya punting dulu lah. Cinta itu jangan dilihat dari segi luarnya aja.
Jadi jangan dilihat apa casingnya ya, penampilannya, tapi juga dalamnya itu, isi hatinya itu benar-benar itu. Namanya rumah tangga kan hanya sekali ya gitu ya. Pertama dan terakhir itu. Kalau bisa jangan terulang-ulang itu. Nikah. Cinta itu bikin kalian dewasa. Buat perempuan, nyari laki yang serius saja, jangan untuk main-main.